Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kami dari Kelompok 4 akan mempresentasikan. hasil dari kelompok. kami Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Alfiana Damayanti dengan NIM K1321008. saya Dialog Kuncara Ningrum dengan NIM K1321030. saya Heni Setiawati dengan NIM K1321044. Saya Noviana Pratiwi dengan NIM K1321062. Dan saya, Cynthia Kartika Nur Fajriani dengan NIM K1321076. Demikian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan presentasi. Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademik. Artikel ilmiah biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu terbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu. Nah, jenis-jenis teks akademik yang lain juga bisa berupa buku, laporan, penelitian, tesis, disertasi, ulasan, dan sebagainya. Nah, kita juga mengetahui bahwa artikel ilmiah dapat digolongkan menjadi artikel penelitian dan artikel non-penelitian atau artikel ilmiah populer, di mana sebagai subjenis yang lain. Sesuai dengan namanya, artikel penelitian didasarkan pada penelitian. Nah, pada dasarnya, artikel penelitian merupakan laporan penelitian yang disajikan dalam bentuk artikel. Dengan kata lain, artikel penelitian adalah jenis karya tulis ilmiah yang memberikan informasi terkait temuan penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan kesimpulan. Isi artikel penelitian terdiri dari bagian utama dan subbagian yang wajib mentaati prosedur penulisan. Model artikel penelitian bisa ditulis dalam bentuk laporan teknik dengan tujuan laporan teknis dan artikel jurnal. Susunan penulisan artikel penelitian harus runtut mulai dari judul, nama penulis, sponsor, hingga bagian penulis. Kemudian ada tujuan penulisan artikel ilmiah penelitian. Yang pertama, memberikan pokok permasalahan, di mana fungsi pembuatan artikel ilmiah penelitian adalah untuk mendeskripsikan tentang cara menguraikan atau membahas pokok permasalahan yang telah ditentukan dan diteliti melalui metode pengumpulan data tertentu dengan analis yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, memberikan deskripsi tujuan penulisan dalam artikel ilmiah penelitian selanjutnya dilakukan agar dapat mendeskripsikan pembatasan ruang lingkup artikel tersebut secara luas sehingga dapat mudah dipahami oleh setiap pembaca. Kemudian proses ini memang cukup sulit lantaran harus menggabungkan antara opini, variabel, serta landasan teori yang dipergunakan. Nah, kemudian dari tujuan kita mengarah ke manfaat penulisan artikel ilmiah penelitian. Nah, yang pertama itu sebagai sarana untuk menyampaikan ide penulis dalam mengembangkan daya imajinasi serta pemikiran yang kreatif. Yang kedua, memberikan dorongan untuk mampu berpikir secara sistematis, berbahasa secara tertib serta teratur. Yang ketiga, untuk memahami tujuan menulis agar mampu menguasai kompetensi dalam setiap tulisan yang dibuat. Kemudian sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah atau secara jurnal ilmiah maupun karya tulis ilmiah yang memberikan dampak akademis atau pembelajaran bagi pembaca yang mencari referensi tulisan. Kemudian ada ciri-ciri artikel ilmiah penelitian. Yang pertama, artikel ilmiah penelitian adalah tulisan ilmiah yang telah disusun berdasarkan penelitian. Yang kedua, artikel ilmiah penelitian itu objektif. Ini adalah informasi yang diungkapkan sesuai dengan karakteristik objek. Jika pencarian diulang, hasilnya akan sama. Yang ketiga, artikel ilmiah penelitian didasarkan pada pemikiran ilmiah yang logis dan empiris.
Yang keempat, artikel ilmiah penelitian sistematis. Ini berarti bahwa komposisi kontennya sistematis dan dimulai dengan judul, ringkasan, pengantar, metode, penelitian, hasil, diskusi, dan kesimpulan. Bab, subbab, dan bagian individu juga diberi nomor secara sistematis. Selanjutnya, artikel ilmiah penelitian juga dikembangkan berdasarkan rujukan atau referensi. Karenanya, jika tulisan ini selalu dilengkapi dengan daftar pustaka atau bibliografi informasi artikel ilmiah penelitian eksplisit. Kemudian penggunaan kata-kata ambigu tidak relevan untuk digunakan dalam penulisan ilmiah. Selanjutnya, artikel ilmiah juga memiliki ciri kebahasaan, yaitu menggunakan ragam bahasa ilmiah. Nah, adapun unsur-unsur kaidah kebahasaan. Unsur kebahasaan yang terdapat dalam artikel dan karya ilmiah memiliki persamaan karena penyajian isinya berdasarkan fakta yang dibeberkan melalui opini, bukan fiksi atau imajinasi. Berikut adalah unsur kebahasaan yang harus dicermati menurut tim Kemendikbud 2017 HLM 156. Yang pertama ada adverbia. Adverbia merupakan satuan bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi agar artikel dapat lebih meyakinkan pembaca. Diperlukan ekspresi kepastian yang dapat dipertegas dengan penggunaan kata keterangan atau adverbia frekuentif seperti selalu, sering, kadang-kadang, biasanya, sebagian besar, dan jarang. Yang kedua ada konjungsi. Nah, konjungsi atau kata sambung adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Jenis konjungsi yang digunakan haruslah tepat guna agar memperkuat kebahasaan yang digunakan dalam artikel. Berikut adalah beberapa jenis konjungsi yang sering dijumpai pada artikel. Konjungsi untuk menata argumentasi meliputi pertama, kedua, berikutnya. Kemudian konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi selain itu misalnya seperti padahal, justru, sebagai. Contoh konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat seperti sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Kemudian konjungsi yang menyatakan harapan, contohnya supaya, dan sebagainya. 3. Kosakata. Kosakata yang dimaksud adalah perbendaharaan kata. Agar teks artikel mampu menarik perhatian pembaca, diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Biasanya, konten teks yang menarik akan mencakup dan mempertimbangkan hal-hal berikut ini. 1. Aktual. Topik yang dibahas sedang menjadi pembicaraan orang banyak atau baru saja terjadi. 2. Fenomenal, yakni megah, besar, luar biasa, hebat, dan dapat dirasakan panca indera. 3. Editorial. Artikel dalam surat kabar yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar. 4. Imajinasi. Memberikan dan memancing daya pikir untuk membayangkan suatu peristiwa terhadap pembacanya. 5. Modalitas. Cara pembicara atau penulis menyatakan sikap terhadap suatu imajinasi dalam komunikasi antar pribadi dibuat berkarakter atau menarik. Barangkali, harus, dan sebagainya. 6. Nukilan. Kutipan atau tulisan yang dicantumkan pada suatu benda. 7. Tajuk rencana, karangan pokok dalam suatu kumpulan berita dan konten surat kabar. 8. Teks opini, yang berarti teks yang menjadi wadah untuk mengemukakan berbagai pendapat atau pikiran. 9. Keterangan aposisi, keterangan yang memberikan penjelasan kata benda. Jika ditulis, keterangan ini diapit tanda koma atau tanda pisah atau tanda kurung. Kaidah kebahasaan artikel ilmiah penelitian. 1. Menggunakan kata-kata denotatif, yakni kata yang bermakna sebenarnya. Kata itu tidak bermakna hal lain ataupun dilebihkan maknanya seperti kata konotatif. Namun, sebagian artikel juga akan menggunakan kata konotatif untuk memperindah dan mempopulerkan tulisannya. 2. Menggunakan kata peristilahan atau kata teknis yang berkenaan dengan topik pembahasan. Contohnya, jika topik yang dibawakan mengenai kesehatan, maka istilah teknis yang digunakan adalah virus, bakteri, pola makan, suhu tubuh, dan sebagainya. 3. Banyak menggunakan konjungsi yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Contohnya, sebab, karena, jika,
Dengan demikian, oleh karena itu, akibatnya. 4. Dapat pula menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan keterangan waktu atau kronologis, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya. 5. Dalam artikel pola perbandingan, banyak memuat konjungsi yang menyatakan perbandingan atau pertentangan, seperti sebaliknya, berbeda halnya, namun. 6. Menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verba seperti diharapkan, memperkirakan, memprihatinkan, menduga, menyimpulkan, berpendapat, berasumsi, dan mengagumkan. 7. Banyak menggunakan kata-kata perujukan, menurut pendapat, berdasarkan data, merujuk pada pendapat. 8. Menggunakan kata-kata persuasif seperti sebaiknya, hendaklah, harus, perlu. Struktur teks artikel ilmiah penelitian terdiri dari 1. Abstrak, 2. Pendahuluan, 3. Tinjauan pustaka, 4. Metodologi penelitian, 5. Hasil, 6. Pembahasan, dan 7. Simpulan. 1. Abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan artikel ilmiah. Terdapat unsur-unsur artikel yang dimasukkan ke dalam struktur abstrak, antara lain yaitu 1. Pokok persoalan yang dibahas, 2. Teori atau pendekatan yang digunakan untuk membahas pokok persoalan, 3. Metodologi penelitian yang diterapkan, 4. Hasil atau temuan yang diperoleh, 5. Pembahasan, 6. Simpulan dan saran. Abstrak dapat berdiri sendiri dan dapat dilepaskan dari artikelnya. Biasanya, abstrak tersebut dikirimkan ke panitia seminar dan dikumpulkan dalam buku yang disebut proceeding. Namun, pada umumnya abstrak ditampilkan dalam satu kesatuan dengan artikelnya. Dengan demikian, abstrak menjadi nama genre sekaligus nama bagian artikel apabila berada dalam artikel yang dimaksud. Jika abstrak berdiri sendiri, maka akan menjadi genre makro. Akan tetapi, jika berada dalam satu kesatuan artikel, abstrak tersebut menjadi genre mikro. Yang kedua, pendahuluan. Bab ini berperan sebagai pembuka pada artikel ilmiah. Unsur-unsur yang terdapat pada struktur pendahuluan yaitu pokok persoalan yang dieksplorasi pada artikel, alasan tentang pentingnya pokok persoalan itu dieksplorasi, cara atau meliputi pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi pokok persoalan. Yang ketiga, tinjauan pustaka, terdiri dari 2 unsur. Ulasan tentang teori yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan yang dibahas. Ulasan ini berupa uraian rinci tentang pendekatan atau teori yang telah disebutkan pada bab pendahuluan yang dipilih untuk landasan analisis data. Landasan teori ini dibuat dengan menggabungkan beberapa gagasan yang diambil dari sumber-sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan. Ulasan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh orang lain atau oleh penulis artikel itu sendiri. Ulasan di atas berisi tinjauan kritis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang kemudian digunakan untuk membandingkan dengan penelitian yang dilaporkan pada artikel yang dimaksud. Pada bagian ini, perlu dituliskan apakah kekurangan-kekurangan pada penelitian sejenis sebelumnya dapat ditutup dengan hasil-hasil yang didapatkan pada penelitian yang dilaporkan. Yang keempat, ada metodologi penelitian. Memuat uraian tentang jenis, desain, dan tata cara pelaksanaan penelitian, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Pada bab ini dijelaskan secara rinci pendekatan, metode, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Demikian pula dengan instrumen dan bahan yang digunakan pada penelitian itu. Yang kelima, hasil. Berisi sajian temuan-temuan penelitian sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Data dapat disajikan berupa grafik, tabel, histogram, gambar, atau bagan air. 6. Pembahasan. Pada bagian ini dituliskan penjelasan mendetail terkait hal-hal yang ditemukan dalam penelitian. Temuan-temuan yang diperoleh dibandingkan dengan klasifikasi data yang diinterpretasi dari setiap data, diakumulasikan dan digeneralisasikan untuk membentuk teori baru. Selain itu, pada bagian ini juga dituliskan apakah kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya dapat ditutup oleh penelitian yang dilaporkan ini. Yang ketujuh, simpulan. Berisi uraian yang menunjukkan bahwa pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan pada pembahasan. Pada umumnya, bab ini disertai dengan implikasi penelitian dan saran. Bab ini juga menjadi jawaban langsung terhadap pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan. Lalu ada hubungan genre teks artikel ilmiah penelitian.
Pada struktur teks ada abstrak, yang genre mikronya diharapkan abstrak. Dengan fungsi retoris menyajikan ringkasan yang dapat mewakili seluruh artikel. Yang kedua, pendahuluan. Dengan genre mikro yang diharapkan adalah eksposisi. Dengan fungsi retorisnya memberikan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, gambaran tentang tujuan, dan pendekatan atau metode atau teknik untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, ada tinjauan pustaka. Dengan genre mikro yang diharapkan adalah review. Dengan fungsi retorisnya, menyajikan ulasan teoretis tentang dasar pemikiran yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Yang kedua, menyajikan ulasan tentang penelitian sebelumnya dan perbandingannya dengan penelitian yang dilaporkan pada artikel yang dimaksud. Yang keempat, ada metodologi penelitian. Dengan genre mikro yang diharapkan adalah rekon dan meliputi deskripsi, prosedur, atau laporan. Dengan fungsi retorisnya adalah menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Yang kelima ada hasil. Dengan genre mikro yang diharapkan adalah deskripsi, yaitu dengan fungsi retorisnya menyajikan temuan-temuan penelitian. Yang keenam ada pembahasan. Dengan genre mikro yang diharapkan adalah diskusi. Dengan fungsi retorisnya membahas temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan pada bab tinjauan pustaka. Yang kedua, membahas apakah kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya dapat ditutup oleh penelitian yang dilaporkan ini. Yang ketujuh, ada simpulan. Dengan genre mikro yang diharapkan adalah eksposisi. Dengan fungsi retorisnya adalah menyajikan uraian bahwa pokok persoalan yang disajikan telah diberlakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan pada pembahasan diikuti dengan saran baik secara teoritis maupun praktis. Lalu ada menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah dan media publikasinya. Subbab terakhir adalah menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah dan media publikasinya. Subbab ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah. Teks artikel ilmiah amat penting untuk kita pelajari karena di dunia perkuliahan kita akan sering mendapat tugas paper, esai, atau makalah yang ketiganya tergolong sebagai artikel ilmiah. Oleh karena itu, dengan memahami materi ini akan memudahkan kita dalam menyusun tugas-tugas tersebut. Selain itu, kita juga dapat membaca artikel ilmiah dengan lebih mudah, serta kita juga dapat menulis artikel ilmiah dengan struktur dan pilihan bahasa yang tepat. Bagian kedua adalah menganalisis media publikasi teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah dapat diterbitkan melalui berbagai forum dan media. Selain dapat dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah dapat disajikan dalam forum seminar, konferensi, dan lokakarya. Kegiatan itu pada umumnya dilaksanakan secara periodik. Di pihak lain, artikel ilmiah populer tidak lazim dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah atau dipresentasikan di forum-forum di atas. Artikel ilmiah populer biasanya dipublikasikan di koran, majalah, atau media sosial. Dengan media seperti itu, pembaca yang ditargetkan adalah pembaca awam atau pembaca secara umum. Bagian ketiga adalah membangun teks artikel ilmiah secara bersama-sama. 1. Mengevaluasi dan merekonstruksi teks artikel ilmiah. Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama, berdasarkan teks artikel ilmiah yang sudah ada. Teks artikel ilmiah itu dapat ditemukan antara lain di perpustakaan atau melalui internet. Pada dasarnya, merekonstruksi teks artikel ilmiah adalah menyusun kembali teks tersebut dengan menggunakan bahasa kita sendiri, tetapi dengan tetap mempertahankan struktur teks, isi, dan genre mikro yang ada. Dalam mengungkapkan hasil rekonstruksi, dapat menempuh tata cara sebagai berikut. 1. Tentukan teks artikel ilmiah yang akan direkonstruksi. 2. Bacalah teks itu dengan teliti dan pahamilah struktur teks beserta isinya. 3. Ringkaslah tahapan demi tahapan pada struktur teks itu dengan kalimat-kalimatmu sendiri, tetapi tidak mengubah isinya dan genre mikro yang ada. 4. Rangkaikanlah ringkasan dari setiap tahapan itu menjadi satu kesatuan. 5. Sebelum dianggap sebagai kesatuan ringkasan akhir, periksa kembali apakah rangkaian ringkasan itu sudah kita susun dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Tahap yang terakhir adalah kesatuan ringkasan akhir yang telah diperiksa ulang itu adalah rekonstruksi yang kita hasilkan. 2. Menulis teks artikel berdasarkan permintaan. Teks artikel ilmiah dapat ditulis berdasarkan permintaan. Artikel ilmiah tersebut harus ditulis sesuai dengan keinginan panitia menggunakan topik yang telah ditentukan. Kita dapat mencoba menulis artikel berdasarkan permintaan dengan melakukan kegiatan seperti A. Mencari brosur-brosur call for papers dan menulis artikel ilmiah yang sesuai dengan permintaan pada brosur tersebut. Kemudian, ketika artikel telah selesai ditulis, kita sebaiknya menggunakan jasa proofreading supaya teks tidak mengandung kesalahan, baik dalam hal isi maupun bahasa. Setelah itu, kita dapat menyerahkan artikel ke panitia untuk diseleksi. Jika kita lolos seleksi, maka kita akan diundang untuk mempresentasikan artikel tersebut. B. Mendapat surat permintaan dari panitia penyelenggara seminar agar kita menyajikan paper dengan tema tertentu di bidang yang kita geluti. Bagian yang keempat adalah membangun teks artikel ilmiah secara mandiri. Kita dapat membuat teks artikel ilmiah secara mandiri dengan mengikuti beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah membuat rangkuman. Rangkuman ini digunakan untuk menggambarkan semua bab dalam beberapa paragraf saja. Tahap yang kedua adalah membuat tugas dan proyek tentang teks artikel ilmiah. Terkait dengan tugas, yang pertama, pada saat kita mendapatkan tugas dari dosen untuk mengerjakan soal esai, tanyakanlah apakah tugas tersebut boleh dikerjakan dalam bentuk artikel ilmiah, terutama yang konseptual. Jika boleh, pada saat kita menulis, selalu periksa pekerjaan kita dengan prinsip-prinsip menulis artikel ilmiah. Yang kedua, mencari beberapa artikel penelitian, artikel konseptual, dan artikel ilmiah populer di jurnal ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan atau media yang sesuai. Kemudian, analisislah apakah teks, genre mikro, dan formulasi bahasa telah ditulis dengan baik. Kemudian, terkait dengan proyek, susunlah sebuah proyek belajar yang berkaitan dengan artikel ilmiah. Pada proyek itu, kita dapat 1. Meringkas artikel ilmiah yang kita rasa paling cocok dengan bidang kita menjadi 2 halaman saja. Kita dapat mengerjakan tugas itu secara menyeluruh. Akhir merupakan perolehan kita secara individu. Yang kedua, melakukan penelitian kecil-kecilan dengan 2 variabel saja mengenai pokok masalah yang menjadi daya tarik kita. Setelah selesai, laporkan hasilnya dalam bentuk artikel penelitian. Artikel ilmiah yang kita hasilkan itu sekaligus bekerja untuk memenuhi tugas akhir semester. Sekian presentasi dari kelompok 4. Ada kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.